Selanjutnya pendeta, pertanyaan dari Rustanto Sugiyarti. Selamat malam Pastor Sabuin dan kru HCI. Saya mau tanya tentang Amsal 12 ayat 21 dan Amsal 13 ayat 21. Siapa orang benar dan siapa orang jahat atau fasik? Karena sekarang keduanya ditimpa celaka, nggak berbeda. Baik pendeta, saya bacakan ayatnya. Ayat 21. Ya, makasih. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Amsal 13 ayat 21 juga. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Sangat jelas pendeta kontrasnya. Silakan Pak Pendeta. Jadi pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, siapa orang benar dan siapa orang jahat atau fasik? Karena kalau sekarang katanya keduanya ditimpa celaka, sepertinya tidak ada bedanya. Di zaman sekarang ini. Oh, jadi bukan di dalam ayat itu. Iya. Tapi kalau di ayat itu terlihat. Sebab di dalam ayat itu sangat jelas orang benar mendapatkan kebahagiaan, lalu kemudian orang fasik mendapatkan celaka. Kalau di ayat itu kan demikian. Iya, pendeta. Ya, terima kasih. Jadi memang hukum sebab akibat dalam penurutan kepada Allah banyak dituliskan di dalam Alkitab. Dalam Ulangan pasal yang ke-28 sangat jelas kalau taat akan dapat berkat, kalau tidak taat kepada Allah akan mendapatkan kutuk. Ya. Namun Alkitab juga memberikan kepada kita hal-hal yang di luar sebab akibat tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam kitab Ayub. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu aja sudah ada yang bagi teman-teman Ayub, mereka pikir Ayub ini orang jahat dan berdosa, makanya ditimpa oleh malapetaka. Baca cerita di dalam Ayub 1 dan Ayub yang kedua. Ya. Lalu sisanya dari kitab Ayub itu lebih banyak dipenuhi dengan tuduhan-tuduhan teman-temannya terhadap Ayub. Tetapi untunglah di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7, 8 dan Ayub pasal 2 ayat 1, 2 dan selanjutnya menerangkan kepada kita latar belakang mengapa Ayub menderita. Ternyata penderitaan Ayub itu tidak ada kaitannya dengan sebab akibat yang tadi sudah kita baca. Tetapi ada latar belakang yaitu pertentangan antara yang baik dan yang jahat, di mana setan mau berusaha untuk mencelakakan orang yang benar sehingga orang yang benar itu menyangkal Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kitab Ayub. Sampai 2 kali disebutkan di sana. Akhirnya dalam pasal yang terakhir kitab Ayub, Ayub tampil sebagai pemenang. Ayub sendiri tidak mengerti. Saya anjurkan rekan-rekan pemirsa membaca kitab Ayub secara keseluruhan. Ayub sendiri tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Tapi kita yang baca kitab Ayub mengerti. Ternyata Allah membiarkan itu terjadi pada Ayub, dan setan gunakan kesempatan itu sedapat mungkin untuk menjatuhkan Ayub. Tetapi Ayub tetap teguh berdiri. Berbicara tentang upah bagi orang benar dan orang yang jahat, kita tidak berbicara dalam jangka pendek atau waktu yang singkat di atas dunia ini. Mengapa? Karena menurut Alkitab, dunia ini akan binasa. Dunia ini akan dimusnahkan. Dalam buku Wahyu pasal yang ke-20, disebutkan tentang dunia yang akan dibinasakan oleh api. Jadi kalau fokus kita tentang upah itu hanyalah di dunia ini, dan tidak ada lagi kita mau berbicara tentang apa yang akan datang, maka semua akan sama. Karena kalau dunia binasa, ya semua binasa.
kalau hanya itu fokus kita. Tetapi kita bersyukur karena Alkitab ini juga berbicara tentang apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya, bahwa kebinasaan dunia ini bukan akhir segala sesuatu. Baca saja di dalam Wahyu pasal yang ke-20-21. Begitu dunia sudah dibinasakan, maka Wahyu pasal yang ke-21 menerangkan, kita baca saja ayatnya, Wahyu pasal yang ke-21, dalam ayat yang ke-5 mengatakan, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Lalu di langit yang baru dan bumi yang baru itu siapa yang ada di sana? Kita baca ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta Allah, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Siapa yang akan ada di sana? Umatnya. Mereka yang taat, mereka yang percaya kepadanya. Jadi, itu akan terjadi nanti pada saat akhir dunia ini yang akan ditandai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dunia ini akan binasa, umat-umat Allah akan diselamatkan. Sudah pernah kita bahas juga, Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengatakan mereka akan tinggal di dalam sorga selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun itu, dunia ini akan diperbaharui, lalu kota suci itu akan turun ke atas dunia ini, dan itulah langit yang baru dan bumi yang baru yang akan diciptakan, di mana umat Allah akan tinggal selama-lamanya. Berbicara tentang upah, saya mau baca di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12. Supaya kita jangan hanya fokus kepada apa yang terjadi di atas dunia ini. Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akan sangat jelas perbedaan antara orang fasik dan orang benar pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih.